Saya tidak menyangka kalau video stand up crowd work Bakaba akan diapresiasi sebesar ini. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah menonton. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkomentar, nonton dari mana aja. Dan terima kasih banyak juga untuk kawan-kawan yang sudah berdonasi di link Donaturin yang ada di deskripsi video. Jujur ini adalah video yang paling cepat banyak penonton dan mungkin penonton terbanyak dari semua video stand up yang pernah saya upload di YouTube saya ini semenjak tahun 2014 2015 kalau nggak salah saya memulai YouTube. Awal-awal saya memulai YouTube memang agak bingung ini YouTube mau diarahin kemana gitu, karena di zaman itu fokusnya udah sama Pacaparoi kan, jadi kayaknya saya nggak perlu deh bikin akun YouTube. Cuman makin lama saya kayak perlulah bikin akun YouTube untuk punya arsip pribadi. Nah makanya konten-konten sebelumnya itu ya apa aja yang saya pikirin, apa saja yang saya buat, saya upload di YouTube saya. Nah, kedepannya saya akan lebih terfokus untuk mengarahkan YouTube saya ini ke stand up komedi aja. Itulah kenapa sebulan terakhir saya sudah bikin video membuat show stand up komedi yang ini. Konten ini namanya membuat show stand up komedi karena saya pengen ngeliatin perjalanan saya bagaimana cara membuat sebuah show stand up dari nol sampai show itu selesai. Cuman setelah 8 atau 9 episode saya mulai tersadar kayaknya saya tidak mengejar satu goals aja nih dalam konten ini. Saya pengen melihatkan proses bagaimana saya memulai suatu hal itu dari nol banget. Enggak, kalau dibilang nol sekali enggak juga ya, karena saya sudah punya basic stand up comedy. Mungkin lebih memperlihatkan kembali bagaimana perjuangan seorang manusia yang mencoba berkarir di stand up comedy di perantauan. Itulah kenapa nama konten membuat show stand up comedy ini saya rubah menjadi Perintis Stand Up. Perintis stand up. Ada kata rin stand up-nya. Karena saya pengen ngeliatin aja. Jadi lebih kayak apapun yang berhubungan dengan stand up, nggak hanya membuat show stand up comedy, itu akan saya rekam, dokumentasikan dan saya share ke teman-teman semua sehingga kawan-kawan semua melihat bagaimana sih seorang stand up comedian menjalani kehidupannya sebagai stand up comedian dan berkarir di stand up comedy itu sendiri. Ya begitulah 2 poin utama yang bisa saya jelaskan di awal ini. Salah satu hal yang saya pengen ceritakan adalah di stand up crowd Bakaba itu kan durasinya cuma 55 menit. Tapi kalau boleh jujur, video aslinya stand up crowd Bakaba itu ada di 1 jam 35 menit. Video aslinya 1 jam 35 menit. Kenapa saya potong? Ya karena crowd work adalah hal yang baru, jadi kadang ketika saya membaca kertas sticky note itu nggak ada respon, terus juga banyak hahu-hahunya, jadi saya hanya memilih beberapa saja. Dan setelah dicek ternyata durasinya hanya di 55 menit saja. Dan menurut saya itu udah cukup lah. Udah pilih yang best of the bestnya aja gitu. Karena kalau kepanjangan, alasan pertama adalah dragging. Dragging itu artinya mulai ngebosenin nih. Kayak saya banyak jalan, banyak ngobrol yang nggak nemu lucunya. Dan monoton. Jadi setelah dibaca penontonnya nggak ada, selesai. Terus sticky note-nya juga kadang aneh-aneh yang nggak ada tujuan apa-apa, jadi udah di-cut aja. Ya durasinya 1 jam 35 menit saya potong. Dan hal kedua kenapa saya potong, karena ngasih subtitlenya capek kawan-kawan. Saya kan udah upload dulu di YouTube. Baru setelah itu saya bikin translate di aplikasi YouTube-nya. Jadi itu sangat memakan waktu sekali dan saya ada kali 4 atau 5 hari saya fokus buat ngedit aja dan itu full day. Jadi bangun tidur saya langsung kerjain, udah pulang bentar, main sama anak, balik lagi untuk kerjain bikin translate lagi dan itu sangat menyita waktu, pikiran dan
hampir ngerasa kayak udahlah, usah lah gitu. Tapi karena saya sempat terpikirkan udah jalan nanggung gitu ya, nyicil lagi 5 menit, nyicil lagi 5 menit sampai di 55 menit. Karena mentranslate bahasa Minang ke bahasa Indonesia tidak segampang mengganti kosakata O dengan A saja. Banyak istilah-istilah yang saya pun juga bingung ini apa ya arti bahasa Indonesianya, sehingga saya hanya mencari padanan katanya saja. Maksudnya begini gitu. Karena kalau di translate mentah-mentah aneh jadinya. Kawan-kawan Minang pasti tahu itu tuh. Maksudnya kita ini kalau di translate mentah-mentah, kenapa bahasa Indonesia jadinya kayak aneh ya gitu. Ya akhirnya terrealisasi lah, dan saya bangga dengan pencapaian saya. Di 4 hari ini sudah 28.000 orang yang nonton. Itu adalah angka yang besar sekali untuk saya, kawan-kawan. Luar biasa. Karena saya membayangkan 28.000 orang menonton saya stand up crowd work. Itu kalau dalam satu kali waktu semua orang, 28.000 orang itu nonton, berarti saya harus menyewa Istora Senayan itu 2 kali. Kayak Panji kan semalam 10.000 penonton. Nah ini 2 kali. Oh, 3 kali karena 28.000. Ya gitulah. Tapi kalau boleh jujur, saya sebenarnya nggak terlalu puas dengan video stand up crowd war ini. Bukan tidak puas dengan hasilnya, tapi tidak puas untuk berhenti di situ saja. Itulah kenapa saya ngerasa pengen bikin lagi. Kalau bisa sih tiap bulan saya bikin terus ya, dan bisa sharing terus ke kawan-kawan. Cuman permasalahannya adalah saya tidak bisa bikin stand up crowd war. Ini kan udah berbentuk event, harus ada persiapan yang cukup matang lah. Bahkan waktu bikin stand up crowd war bisa dibilang mepet. Hamin 10, 11, 12 hari. Hamin 12 hari saya bilang ke anak Sena Padang kalau saya mau bikin crowd war. Anak Sena Padang menyanggupi, dan mereka tuh udah bekerja keras banget untuk merealisasikan acara ini gitu. Nah, hal itu saya sadari tidak gampang untuk dibuat terus berlanjut setiap bulannya. Dan ada yang bilang, kenapa nggak di panggung open mic aja crowd war-nya, Rin gitu. Saya sangat menghormati open mic karena open mic bukan soal saya yang perform. Open mic itu adalah sebuah wadah di mana banyak komika yang pengen mencoba materi barunya, yang benar-benar stand up. Sedangkan crowd war itu lebih kayak interaksi dengan penonton. Dan itu butuh waktu yang lama untuk crowd war karena harus nanya, terima respon. Bahkan untuk 1 atau 2 orang saja bisa menghabiskan durasi 10 menit mungkin kalau ada pembahasannya ya. Tapi kalau yang stand up benar-benar open mic kan 5 menit open mic itu sangat berharga bagi mereka. Jadi saya tidak mau egois untuk memanfaatkan panggung open mic menjadi panggung untuk merekam konten crowd work saya di tempat open mic gitu. Kecuali saya bikin crowd work sendiri. Jadi yang nampil cuma saya atau 2-3 orang, jadi udah tuh crowd work. Kalau saya di panggung open mic kayak komunitas stand up Indo Padang atau komunitas yang ada di Jakarta, kamera saya makin lama makin maju ini. Di open mic di komunitas, saya ngerasa egois, saya nggak bisa kayak gitu tuh gitu. Belum lagi di minggu-minggu ini bakal ramai orang yang open mic untuk audisi suci. Berarti kan mereka mengejar 5 menit materi lucu. Mereka lagi latihan, nggak bisa saya mau crowd work dong 15 menit. Berarti saya memakan durasi 2 orang komika yang mau berlatih. Untung-untung kalau lucu. Kalau nggak lucu, mereka akan menjadi korban kan. Udah nggak lucu, Sirin 15 menit. Terus komika selanjutnya, mood penonton mulai turun, dia harus ngangkat lagi. Nah itu yang menurut saya terlalu beresiko dan nggak enak untuk kawan-kawan yang sedang berlatih di open mic stand up Indo. Begitu kawan-kawan. Dan saya kan memang pengennya bikin show. Itulah kenapa awal nama konten ini membuat show stand up comedy. Karena memang di tahun ini 2026 saya akan membuat stand up show berjudul Dia Berkata Dia, Aku Berkataku Pula. Dan di kamera maju terus. Dan banyak orang yang setelah mendengar judul show saya kayak, apa? Gimana? Dia berkata dia, aku berkataku pula. Saya bingung mencari nama padanan kata dari maksud saya itu. Kayak, dia berkata dia, aku berkataku pula. Kalau dibilang terserah dia, terserah saya, itu terlalu apa ya?
terlalu arogan, terserah lu deh, terserah gua deh. Jatuh deh. Kalau judulnya dia berkata dia, aku berkataku pula, pemaknaannya lebih kayak kita sepakat untuk tidak sepakat. Jadi tidak ada unsur permusuhan atau apa ya, nggak temenan. Kita sepakat untuk tidak sepakat aja. Makanya dia berkata dia, aku berkataku pula. Ini harus ganti tripod ini nih. Soalnya maju-maju terus. Ya namanya juga YouTuber pemula. sudah 2014 masih YouTuber pemula. Nggak konsisten sih, Rin. Oke, lanjut saja ya kawan-kawan. Rencananya saya akan bikin show itu di Q3. Jadi di konten perintis stand up ini saya akan melihatkan proses semuanya. Yang di awal itu udah dari membuat premis, bagaimana cara saya mengembangkan dan planning saya itu akan saya realisasikan, akan saya dokumentasikan dengan judul baru namanya Perintis Stand Up. Harapannya setelah saya selesai bikin show dia berkata dia, aku berkataku pula, konten ini masih tetap lanjut. Itulah kenapa namanya diganti, kawan-kawan. Gitulah ya poinnya ya. Berarti kalau ngejar di Q3 akan ada sekitar 20 episode perintis stand up berarti. Ya kita lihat saja apa aja deh yang nanti akan saya kontenin. Pasti kayak open mic kesini, terus melihat venue, terus promo kemana, dan lain-lain. Ya sebisa mungkin saya terus sharing ke kawan-kawan yang nonton di YouTube terutama ya. Dan harapan saya semoga kawan-kawan yang nonton di YouTube juga nonton stand up show saya secara langsung. Karena vibe nonton langsung dengan nonton secara digital itu beda. Saya tuh pengen ngejelasin beberapa komentar-komentar ya. Ini saya bacain aja ya, yang ada di stand up crowdwork Bakaba. Dari FRRR, kok ndak buat membership Darin untuk video ko? Artinya kenapa nggak dibuat untuk membership saja? Stand up crowdwork Bakaba, kenapa tidak saya buat membership? Karena saya pengen pertama kan mengenalkan crowdwork di Padang. Yang kedua, menurut saya crowdwork, gaya bermain crowdwork itu dengan tipikal orang-orang Padang itu sangat cocok sekali karena memang kita tuh suka ngobrol, suka bercanda sambil ngobrol dengan konotasi negatif mencemeh. Itu tipikal yang Padang banget. Jadi menurut saya mending saya share di umum saja gitu biar semua orang bisa melihat. Terus juga sebenarnya crowdwork kan dengan stand up effortnya berbeda dengan resiko yang berbeda juga. Stand up saya harus benar-benar memastikan materi ini lucu, baik dan oke lah gitu. Effortnya akan lebih banyak lagi. Sedangkan crowdwork, effort saya dalam menyiapkan materi itu tidak ada. Saya hanya mengandalkan insting untuk merespon jawaban dari penonton semua gitu. Walaupun terkadang ketika saya menjawab ada yang nggak lucu, ada yang tersinggung dan lain-lain. Nah kemungkinan yang kayak gitu tuh sebenarnya banyak. Tapi untungnya penonton di stand up Padang itu baik-baik semua, lucu-lucu semua. Itulah kenapa judulnya penonton terlucu Bakaba. Jadi untuk membership kayaknya belum tahu kenapa Bakaba tidak di membership, yaitu alasannya. Lanjut ya. Dari Rick SJP, Agiah mic penonton Darin. Kenapa penonton tidak saya kasih mic? Awalnya sudah direncanakan sama anak stand up Padang, dikasih mic aja bang, kasih mic biar suaranya jelas. Cuman masalahnya crowdwork itu main cepat, takutnya ketika ada orang yang ngerespon ada kru yang ngantarin mic dan itu akan kesulitan ngantarnya gitu. Paling aman ya pakai Zoom boom gitu biar jelas semuanya. Terus lanjut ya. Ada yang bilang bara aden sekilo yuang jangan dibiasuan aden yo. Maksudnya jadi mengucapkan kata aden aku dalam bahasa Minang itu banyak. Ada awa, ambo, aden. Awa itu kayak ya normal aja. Ambo itu lebih formal. Aden itu lebih selengehan. Aden gitu. Kalau di biasuan ya maaf ya bang ya. Pak ya saya sudah biasa ngomong beraden-aden semenjak mendengar lagu Denta Kanajo Kampuang itu pakai aden juga.
Kampuang dan Jawa di Mato, dan takana jo Kampuang Sangke dan Basul yang masih menggunakan kata den. Jadi kayaknya nggak masuk. Dari Nokia 9013, boleh gue stand up bahasa Minang di Jakarta, pasti banyak dan hadir. Sudah 3 kali saya bikin stand up bahasa Minang di Jakarta, dan alhamdulillah ya selalu ada penonton. Yang pertama sold out, yang kedua lumayan sold out, yang ketiga udah standar lagi. Izin acara komedi memang rancak diadokan sebagai hiburan di Sumatera Barat, tapi alangkah baiknya punya materi yang jaleh dan terarah. Di dalam video kok terlalu banyak penonton. Ini sudah saya jawab, jadi silakan cek saja di video stand up Kerabok Bakaba. Dan mungkin terakhir kawan-kawan, saya belum tahu stand up show dia berkata dia, aku berkataku pula ini harus dimulai dari mana. Apakah saya harus mulai dari Padang dulu atau langsung saya mulai di Jakarta? Silakan tulis di kolom komentar, saya butuh pendapatnya. Dan kalau mungkin aja ini ya, kawan sudah siap untuk membeli tiketnya, silakan tulis di komentar juga. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di Perintis Stand Up minggu depan.